Di sebuah kampung bernama Kondo Tifa, yang terletak di jantung hutan rimba Papua Selatan, lahirlah seorang anak laki-laki yang berbeda dari yang lain. Ia dinamai George, namun masyarakat mengenalnya dengan nama manusia kasuari gelambir tunggal. George memiliki tubuh kekar, kaki kuat seperti cakar burung kasuari, dan dari lehernya menggantung satu gelambir merah terang, tanda sakral yang hanya muncul dalam legenda tua suku Marin. Ibunya adalah seorang perempuan Marin, penjaga tradisi dan penenun Noken, sementara ayahnya berasal dari negeri jauh, seorang peneliti yang hilang dalam hutan dan kemudian menetap. George tumbuh dengan dua darah dan dua dunia, dunia modern ayahnya, dan dunia roh, alam, serta adat warisan leluhurnya. Pada suatu malam purnama, saat upacara barapen tengah berlangsung, sebuah perayaan memasak batu panas untuk menyatukan keluarga dan arwah leluhur, tiba-tiba para tetua desa dihampiri mimpi yang sama. Seekor kasuari hitam bermata api muncul dari Gunung Kumbe dan menantang sang pewaris gelambir tunggal. Tetua suku berkata, "Waktumu telah tiba, George. Roh tanah memanggilmu. Gunung Kumbe menyimpan rahasia leluhurmu, tapi juga monster yang harus dikalahkan." George bersiap. Ia mengecat wajahnya dengan tanah merah dari rawa wasur, mengenakan koteka pusaka ayah leluhurnya, dan membawa tombak bermata obsidian peninggalan kakeknya. Dalam perjalanannya, George harus melewati rawa-rawa gelap yang dihuni sang Wambol, makhluk buaya roh penjaga perbatasan alam kasat mata. Di tengah kabut, seekor buaya raksasa setinggi rumah muncul dari air hitam. Pertarungan pun terjadi. George menghindar dari kibasan ekor Wambol dan melompat tinggi, seperti kasuari melesat di semak. Ia menancapkan tombaknya ke rahang makhluk itu. Namun Wambol menyapu George dengan kekuatannya dan menjatuhkannya ke lumpur. Dalam momen genting, George membangkitkan kekuatan gelambirnya. Gelambir itu menyala merah dan memancarkan suara seperti tifa sakral. Suara itu membuat Wambol tunduk. Sang buaya menghilang dalam kabut, dan jalan ke Gunung Kumbe terbuka. Setelah melewati lembah-lembah dan mendaki bukit batu, George tiba di reruntuhan desa tua suku Marin Bian, yang dahulu hilang karena kutukan. Di sana, ia diserang oleh roh-roh suku yang menjadi Anewena, bayangan yang meronta tanpa tubuh. Pertarungan berlangsung dalam sunyi. George memanggil nama-nama leluhur yang diajarkan ibunya, menari tarian kasuari sambil menebas dengan tombaknya. Setiap gerakan adalah mantra, setiap langkah adalah doa. Roh-roh akhirnya kembali ke tanah, dan dari dalam reruntuhan muncul seekor kasuari putih, roh penjaga yang membisikkan padanya. "Di puncak Kumbe, kau akan menghadapi sang pemangsa adat. Ia haus akan kekuasaan dan melupakan asal-usulnya. Dia adalah bayanganmu sendiri." Di puncak Gunung Kumbe, George bertemu lawan sejatinya, Gedor, manusia kasuari berwarna hitam, dengan dua gelambir menyala dan tombak dari tulang. Gedor adalah versi George yang menolak adat, menjual tanah leluhur, dan memuja kekuatan dunia luar. "Adat hanya mengikat, lupakan roh, dan bangun jalan beton ke surga," teriak Gedor. Pertarungan antara mereka adalah tarian dan pertempuran. Tifa berbunyi dari langit, dan angin membawa nyanyian suku. George, dengan kekuatan adat dan darah, mengalahkan Gedor bukan dengan kekerasan, tapi dengan nyanyian Noken, sebuah lagu masa kecil yang hanya diketahui anak asli tanah itu. Gedor menangis, dan tubuhnya berubah menjadi batu kasuari yang kini menjadi batu keramat Kumbe. George kembali ke Kondo Tifa, membawa roh-roh leluhur yang kini damai. Ia tidak hanya menjadi manusia gelambir tunggal, tetapi penjaga warisan tanah. Ia membangun sekolah adat, menanam kembali hutan yang ditebang, dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa identitas bukanlah pilihan antara modern dan tradisi, tetapi jembatan di antara keduanya. Sejak saat itu, setiap anak suku Marin yang lahir dengan tanda kasuari akan mendengar dongeng tentang George, manusia kasuari gelambir tunggal, sang penari di atas tombak, sang penjaga tanah Merauke.